Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kelas IPA. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ustadz Mahjir kembali untuk bisa mengajar. Karena sebelumnya kurang lebih 2 bulan ya kalian dibimbing oleh kakak-kakak kalian yang PPL dari UMY. Tapi semuanya insya Allah sama saja anak-anak, karena materi yang sudah disampaikan juga berdasarkan kurikulum, berdasarkan buku paket yang sudah kalian pegang semuanya. Yang anak-anak semuanya setelah peserta PPL sudah selesai menunaikan kewajiban PPL-nya kurang lebih 2 bulan, maka setelah PTS ini Pak Mahjir kembali lagi untuk mengajar kalian sebagaimana yang sudah disampaikan, bahwasannya untuk materi setelah PTS ini kita materi kemuhammadiaan masuk bab ketiga anak-anak, yaitu coba kalian lihat di buku paket kalian, yaitu bab ketiga perkaderan organisasi otonom Muhammadiyah. Ya, coba silakan dibuka anak-anak. Pak Mahjir lebih enak menggunakan media YouTube dengan membuka buku, sehingga kalian bisa aktif anak-anak untuk membuka buku paket yang kalian terima. Coba kalian dibuka pada halaman setelahnya, yaitu pada halaman 58. Ini langkah-langkah pembelajaran yang harus kalian pahami ya. Nanti kita langsung masuk materi saja anak-anak, karena nanti memang Pak Mahjir batasi waktunya ini untuk media YouTube ini. Coba perhatikan ini anak-anak. Muhammadiyah dan Urtum bagaikan dua sisi dalam satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Muhammadiyah membutuhkan Urtum sebagai pemasok calon kader yang dapat menjadi pelopor pelangsung dan penyempurna amal usaha serta kepemimpinan dalam Muhammadiyah. Sedangkan Urtum memerlukan Muhammadiyah sebagai tenda besar yang dapat memayung aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Kader-kader yang bersemi di dalam Urtum tidak lain diarahkan untuk menunjang gerakan persyarikatan di masa depan. Oleh karena itu, wajar anak-anak jika Muhammadiyah selalu memperhatikan dan membina Urtum yang ada di perserikatan. Ini secara jelas sudah kalian pahami ya, bahwasanya hubungan antara Muhammadiyah dan Urtum tidak bisa dipisahkan. Karena memang anak-anak semuanya ibaratnya itu begini anak-anak, apalagi yang berkaitan dengan dalam keluarga kita misalnya, Urtum itu ada yang namanya Nasihatul Aisyah ya misalnya ya, NA itu adalah anak perempuan dari kedua orang tua. Aisyahnya itu adalah ibunya. Terus IPM juga anak, IMM juga anak, HW juga anak, Tapak Suci juga anak. Itulah perumpamaan dalam suatu organisasi dalam kalau kita tarik dalam rumah tangga. Jadi apa tujuannya? Orang tua itu akan mendidik anak sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kemampuan, bakat masing-masing. Misalnya kalau punya anak perempuan, bakatnya ke NA ini, harus ke NA. Ternyata punya bakat lain sebagai HW, Tapak Suci. Nah, itulah yang nanti akan meneruskan perjuangan Aisyahnya. Itu anak-anaknya. Itu Urtum yang ada dalam Muhammadiyah. IPM juga begitu. Yang semula nanti kalian mungkin ya maaf ya, karena memang masa pandemi seperti ini kalian sudah hampir 2 tahun belajar di rumah, sehingga kegiatan ke-IPM-an tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kepemimpinan dalam IPM ranting setingkat SMA atau SMP, SMA itu diharapkan nanti akan menduduki kepengurusan cabang
PC IPM yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Setelah mendapat jabatan kepercayaan kepengurusan dalam PCM, nanti suatu ketika juga akan dituntut untuk memimpin setingkat PD IPM, pimpinan daerah Muhammadiyah. Itu salah satu contoh ya anak-anak. Salah satu contoh yang harus kalian pahami apa fungsi dari Urtum Muhammadiyah itu. Setelah PD IPM, setelah itu masuk kepada wilayah IPM, setelah masuk kepada pimpinan pusat IPM, setelah itu merasa dewasa, sudah umur 30 ke atas, maka masuk dalam struktur Urtum Pemuda Muhammadiyah. Setelah itu dewasa, masuk kepada setelah selesai menyelesaikan pimpinan di Urtum Pemuda Muhammadiyah, nanti masuk kepada Muhammadiyah sebagai pimpinan. Itulah regenerasi di dalam kepengurusan, di dalam kepemimpinan Muhammadiyah dalam bentuk struktur pengkaderan oleh Muhammadiyah kepada urtum-urtumnya. Itu anak-anak semuanya yang harus kalian pahami, apa tujuan kita semuanya yang masih muda-muda, terutama kalian ini disarankan untuk aktif di IPM, di HW, di Aisyahnya, di Nasihatul Aisyahnya, di tapak sucinya, semuanya kalian masih muda, banyak kreativitas lah. Apalagi nanti di dalam kampus, di dunia kampus itu banyak kegiatan IMM. Kalau sudah masuk ke kampus berarti IMM anak-anak. Nanti kalau pulang ke kampung, ke rumahnya, berarti bisa menjadi pengurus IPM. Tetapi di kampus bisa menjadi anggota atau pengurus IMM. Itu yang harus kalian pahami anak-anak, sehingga kalian yang sekarang sudah kelas 12, yang sebentar lagi sudah berpikir tentang kuliah di mana, itu jangan menjadi mahasiswa murni ya. Jadi kita itu harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Keaktifan kalian di Urtum Muhammadiyah yang saat ini kalian masih muda, itu artinya kalian memberikan manfaat bagi orang lain. Tadi malam Pak Muhajir ketamuan ini di pondok pesantren yang Pak Muhajir kelola, itu ada beberapa pengurus dari UPN, Fakultas Pertambangan, Teknik Pertambangan UPN. Mereka dengan bangganya, dengan senangnya, dengan bahagianya memberikan bantuan sosial kepada kami. Juga ada pembinaan baca Qur'annya, ada pembinaan pengajiannya. Itu yang dimaksud dengan mahasiswa tidak boleh berhenti sebagai mahasiswa saja. Dan kalian pada kesempatan yang baik selama di SMA Muhibah ini, sekalipun memang belum aktif, tetap harus aktif di kampung kalian sebagai orang-orang yang bisa mengajar TPA-nya atau membantu orang tua. Itu yang paling penting. Itu anak-anak semuanya fungsi dari kaderisasi dalam Muhammadiyah, yang dalam bentuk di Muhammadiyah adalah dibuat atau dibentuk sebagai Urtum Muhammadiyah. Itu anak-anak yang harus kalian pahami ya. Yang sebentar lagi kalian harus berpikir kuliah harus aktif. Kuliah harus aktif. Kuliah tidak boleh murni anak-anak. Kalau murni itu jenuh kok. Kuliah pulang. Nah, cobalah cari nuansa yang baru di luar teman-teman sekelas. Nanti waktu kuliah itu banyak kegiatan lintas fakultas. Wah, itu senang anak-anak. Maka dari sekarang tanamkan kepada diri kalian semuanya, saya harus aktif di lingkungan kampus. Kalau di Muhammadiyah ada IMM, di UIN juga ada IMM. Hampir semuanya sudah ada IMM kampus-kampus yang besar itu anak-anak. Itulah bentuk pengkaderan di dalam Muhammadiyah. Baik anak-anak semuanya, kita masuk kepada halaman 61. Nah, ini ya. Coba kalian perhatikan. Urtum Muhammadiyah sebagai badan yang mempunyai otonomi dalam mengatur rumah tangganya sendiri, mempunyai
jaringan struktur mulai dari tingkat pusat hingga kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah dalam mendirikan urtum. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi anak-anak. Jadi yang pertama adalah mempunyai fungsi khusus dalam persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, mempunyai potensi dan ruang lingkup nasional. Yang ketiga, merupakan kepentingan persyarikatan Muhammadiyah. Coba kalian perhatikan ini. Dalam struktur mulai tingkat pusat sampai jamaah. Ini luar biasa Muhammadiyah itu dalam dakwahnya. Jadi pimpinan pusat IPM, pimpinan wilayah IPM, pimpinan daerah IPM, pimpinan cabang IPM, pimpinan ranting IPM. Jadi pimpinan ranting IPM sampai nanti pimpinan ranting itu membentuk TPA kerjasama dengan NA pusat sampai NA ranting kerjasama dengan jamaah untuk membuat TPA, membuat bakti sosial, kegiatan-kegiatan keagamaan. Itulah yang dimaksud dengan pengkaderan dan yang dimaksud juga dengan dakwah yang terstruktur. Jangan dakwah asal-asalan. Jadi dakwahnya adalah terstruktur. Setelah ini ditangani oleh IPM ranting, setelah ranting ditangani oleh IPM cabang. Itu anak-anak yang harus kalian pahami. Secara kelembagaan, Muhammadiyah memiliki 7 urtum. Dari 7 urtum yang ada dikelompokkan menjadi 2 kategori, urtum khusus dan umum. Urtum khusus adalah urtum yang seluruh anggotanya sudah menjadi anggota Muhammadiyah. Urtum khusus diberi kewenangan untuk menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi unsur pembantu pimpinan yang membidangi urtum khusus. Yang dimaksud adalah Aisyah. Sedangkan urtum umum adalah urtum yang anggotanya belum seluruhnya anggota Muhammadiyah. Urtum umum ini anak-anak ada Hizbul Waton, ada Nasihatul Aisyah atau NA ini, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Jadi anak-anak coba diperhatikan. Di sini ada 6. Aisyahnya di mana ini? Aisyah itu masuk urtum apa? Ternyata coba diperhatikan yang atas itu anak-anak. Jadi untuk Aisyah itu adalah urtum khusus. Apa yang dimaksud dengan urtum khusus? Karena urtum Aisyah itu atau ibunya, istrinya Muhammadiyah, dalam rumah tangga itu bapak Muhammadiyah, istri adalah Aisyah, itu punya wewenang khusus anak-anak. Aisyah itu bisa membuat TPA, bisa membuat PAUD, bisa mendirikan setelah PAUD setelah PAUD terus TK, setelah TK SD, setelah SD SMP, setelah SMP SMA, setelah itu perguruan tinggi. Itu Muhammadiyah Aisyah diizinkan. Itu yang dimaksud dengan dengan urtum khusus. Itu anak-anak ya yang harus kalian pahami. Urtum khusus seperti itu. Bahkan ada UNESA, Universitas Aisyah Muhammadiyah, ada SMPU, ada SDU. Semuanya adalah didirikan oleh Aisyah atau ibu-ibu Muhammadiyah. Sekarang Pak Majir akan menerangkan tentang bab 1, yaitu materi 1 pada sesi pertama ini adalah Pandu Hizbul Waton. Anak-anak semuanya, karena memang waktunya terbatas, maka silakan untuk Pandu Hizbul Waton ini Pak Majir memberikan tugas kepada kalian untuk lebih dalamnya adalah coba kalian browsing, silakan setelah browsing difahami, setelah itu dikirim ke Pak Majir dalam bentuk file yaitu Sejarah Hizbul Waton. Silakan anak-anak kalian browsing entah 2 halaman 3 halaman tidak ada masalah, di bentuk file saja. Setelah itu dikirim kepada Bapak Muhajir sebagai tugas dari pertemuan sesi yang pertama yaitu ke Muhammadiyahan ini.
Saya kira seperti itu anak-anak yang Pak Mahir sampaikan. Pak Mahir menunggu tugas dari sesi pertama yaitu sejarah Hizbul Waton yang ditugaskan untuk browsing dalam bentuk file nanti dikirim kepada Bapak Muhajir. Terima kasih. Ada salam, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.